Pada dasarnya etika periklanan itu kan dibuat untuk menciptakan iklim bisnis yang baik di antara sesama perusahaan periklanan, juga tujuannya yang paling utama adalah melindungi konsumen. Di satu sisi sekarang ini ketika pelaku usaha tumbuh dan periklanan itu tumbuh juga, malah terjadi banyak pelanggaran. Dengan kejadian kayak gitu, etika periklanan itu perlu disosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha dan pekerja kreatif atau pekerja periklanan. Jadi di sini kita undang Pak Ridwan dari P3I dan Mas Susilo dari P3I juga yang membidangi bagian dari etika periklanan gitu ya Pak ya. Etika itu perjalanannya gimana Pak? Kapan etika periklanan itu dibuat dan tujuannya untuk apa gitu? Terima kasih Mas Boy. Eh, Etika periklanan itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Artinya dari awal adanya industri periklanan, entah muncul di negara mana, termasuk juga di Indonesia gitu ya. Pasti sebenarnya dengan munculnya adanya industri itu secara bersamaan pasti juga akan muncul ada etikanya sebenarnya. Tapi memang untuk etika periklanan ini baru pada tahun 1981 ya, etika itu dibukukan, ditulis. Jadi etika itu kan bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Nah, kalau tidak tertulisnya ya sejak awal industrinya ada, mestinya sudah ada. Tapi baru diwujudkan dalam suatu buku yang dicatat dan jadi tangible ya, itu tahun 1981. Waktu itu namanya masih Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Ya. Nah, itu tahun 81. Lalu setelah itu ada beberapa kali revisi. Ya, tahun 96 bukunya direvisi, tahun 2005, 2014 dan terakhir 2020 ya. Dan sekarang dikenal namanya bukan lagi Tata Krama Tata Cara Periklanan Indonesia, tapi menjadi Kitab Etika Pariwara Indonesia, atau kita biasanya sebut singkatnya EPI, seperti itu. Jadi itu kira-kira sejarah singkatnya tentang munculnya satu buku pedoman etika pariwara Indonesia. Nah, yang tadi mungkin dari yang Mas Boy tadi sebutkan soal pelanggaran dan seterusnya, saya ingin sedikit aja menanggapi dan melengkapi bahwa walaupun Kitab Etika Pariwara Indonesia ini dibuat oleh suatu lembaga yang namanya itu Dewan Periklanan Indonesia, artinya itu suatu asosiasi di mana salah satunya P3I juga adalah anggotanya dari DPI ini, bukan berarti Kitab Etika Pariwara Indonesia ini hanya berlaku untuk anggotanya saja. Atau mereka yang terlibat dalam keanggotaan Dewan Periklanan tersebut. Enggak. Jadi Kitab Etika Pariwara ini adalah suatu kitab yang harusnya dipahami dan dipelajari oleh seluruh komponen orang-orang yang terlibat dalam industri periklanan. Entah itu perusahaan periklanannya, karyawan-karyawannya, juga misalnya production house-nya yang memproduksi iklannya, termasuk juga para model-model iklannya yang jadi di syuting, rekam suaranya atau di foto wajahnya sebagai materi iklan nantinya gitu ya. Lalu juga misalnya sekarang tadi kita diskusi di awal soal ada call gitu ya, key opinion leader. Mereka juga bisa dipakai sebagai pembawa iklan ya. Mereka juga harus tahu sebenarnya bahwa ada etika pariwara Indonesia tersebut, ada pedoman, ada patokannya bagaimana menjadi seorang insan periklanan yang baik dan benar, kira-kira seperti itu. Jadi ini juga untuk media-medianya yang menayangkan iklan, mereka juga harus tahu bagaimana caranya menayangkan iklan yang baik dan benar, yang beretika dan seterusnya. Jadi ini untuk seluruh komponen dalam industri periklanan, siapapun juga ya, ini kalau istilah kasar saya sih, yang dapat duit dari iklan lah gitu ya. Dari industri atau bisnis iklan ini, kalau lu dapat duit ya artinya lu bagian dari industri periklanan gitu kan. Nah, mereka yang seperti itu harusnya juga mempelajari kitab ini. Terutama tentang KOL tuh Pak, KOL atau Key Opinion Leader itu kan
eh, umumnya dipilih berdasarkan followernya banyak, engagementnya tinggi gitu kan, tanpa ada embel-embel yang wajib gitu. Kalau kita kan di TV misalnya, di iklan TV paling nggak setahun harus nyobain produknya gitu kan, harus pernah bersentuhan dengan produknya. Kalau ini nggak sama sekali, tiba-tiba jadi KOL gitu kan. Oke, memang ini menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk key opinion leader, karena sebenarnya secara legal atau peraturan, bahkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang itu punya wewenang untuk punya legal standing lah ya untuk mengatur itu pun, mereka tidak bisa masuk ke arah sana. Dan itu kebetulan tahun lalu, saya lupa tahun lalu kayaknya, pas ketemu dengan teman-teman KPI di DPR, mereka juga istilahnya menyerah karena belum diberi wewenang untuk mengatur ke arah sana. Tapi hal ini tentunya tidak menutup upaya dari kami, teman-teman di DPI maupun di P3 untuk mulai menyentuh area sana, dalam artian karena kayak kemarin baru diskusi meeting reguler di BPP, Badan Pengawas Periklanan P3I, minggu lalu kita sudah memutuskan untuk mulai menyurati konten-konten ataupun YouTuber yang memang mereka katakanlah terang-terangan melanggar ya. Misalnya yang mereka membuat podcast sambil merokok, bahkan minuman alkohol. Dua-duanya itu peraturannya sangat strict. Tiba-tiba mereka udah dengan bebas saja. Termasuk yang tadi kita diskusi di awal ya sebelum masuk ke recording ini, termasuk yang kata-kata yang jorok. Itu yang kita lagi petakan. Kira-kira siapa aja yang perlu diberi surat. Walaupun sebenarnya kita hanya lebih padomannya bukan karena mereka terikat dalam undang-undang, karena seharusnya tadi disampaikan Pak Ridwan ya, mereka terang-terang dapat duit kok, iya Pak ya. Iya benar. Dapat duit, seharusnya mereka juga terikat dengan peraturan itu. Termasuk rokok ya. Tadi kan kalau nggak salah untuk rokok itu kan diatur jam 21.30 sampai jam 5 pagi. Mereka mah 24 jam mereka bebas beriklan. Itu yang perlu diatur. Videotron itu sebenarnya menembus waktu tayang gitu. Iya. 24 jam itu loh Pak. Oke, saya mungkin tanggapin dulu itu soal Videotron. Jadi gini, setiap media itu punya keunikan, kekhasan sendiri-sendiri. Iya. Ya, baik itu karakteristik sifat medianya, ada yang cuma audio, ada yang audio video, ada yang cuma gambar dan seterusnya, macam-macam ya, khas dari segi fisiknya media. Ada juga perbedaan dari sisi target, siapa sih yang lebih suka menggunakan media tersebut seperti itu kan. Nah, dari beberapa aspek keunikan dari masing-masing media tersebut, walaupun mungkin gitu ya, iklan di TV sama iklan di Videotron bentuknya sama-sama video atau audio visual, tapi tadi Videotron itu adanya di tepi jalan gitu ya umumnya ya, di area terbuka tepi jalan, sedangkan TV itu ada di rumah. Nah, jadi kan aturan dulu mengenai pembatasan iklan rokok jam 9:30 malam sampai jam 5 pagi itu kan lebih disebabkan karena satu, TV itu adalah media yang targetnya atau penggunanya adalah keluarga. Oke. Itu. Nah, rokok tidak untuk anak-anak. Dilogikakan atau diasumsikan bahwa kalau udah jam 9:30 malam anak-anak harusnya udah tidur. Tapi makanya kan itu kan asumsi mungkin tahun 50 atau tahun 60 gitu. Tahun sekarang mungkin nggak jadi juga gitu ya, anak-anak jam 9:30 malam itu udah pada tidur gitu kan, atau nggak nonton TV lagi. Jadi ya memang aturan tersebut pasti memang suatu saat harus direview lagi ya, mengenai soal apakah perlu ada pembatasan yang lebih ketat lagi misalnya untuk karena tadi ya, dasarnya adalah menghindari eksposur iklan rokok terhadap anak-anak. Iya. Sebenarnya itu. Dan di rumah tadi kemungkinannya anak-anak terlibat akan cukup besar ya kalau dia mempunyai TV di rumah. Sedangkan kalau itu Videotron itu kan di jalan raya. Jadi possibility-nya udah kecil sih bahwa ada anak di usia di bawah 17 tahun. Saya nggak bilang sama sekali tidak bisa melihat, pasti ada anak-anak mungkin dibawa sama orang tuanya makan malam melihat lewat Videotron yang ada iklan rokoknya gitu. Mungkin tapi kan makanya itu bukan medium utama anak-anak lah. Videotron kan lebih medium utamanya adalah bagi si pengendara yang pastinya udah orang dewasa ya, bukan anak-anak seperti itu. Jadi ya istilahnya kalau zaman angkatan saya dulu splatterannya pasti ada gitu kan. Tapi relatif kecil sih. Tapi kalau di rumah dibuka
iklan rokok dari pagi sampai malam ya pasti anak-anak akan sangat terekspos. Itu masalahnya. Bedanya. Jadi kalau dibalik argumennya kenapa nggak kalau gitu TV boleh iklan rokok dari pagi sampai sore ya, anak-anak akan sangat terekspos sih. Karena sampai dengan saat ini terbukti bahwa media TV itu masih sangat efektif untuk anak-anak di rumah khususnya. Kalau di digital pembatasannya gimana Pak iklan rokok Pak? Oke. Oke, ya. Ini menarik nih karena iklan rokok sebenarnya tahun lalu ya kami diundang Kementerian Kesehatan gitu. Intinya ya karena kami mewakili industri advertising agency, ya tentunya kami atas nama atau kepentingan teman-teman di advertising agency dalam artian iklan rokok kalau dari ada wacana untuk menghilangkan sama sekali iklan rokok. Iya. Tapi masalahnya kan bukan ke sana ya. Dalam artian kita iklan yang ada itu diatur seperti apa. Kalau TV, radio udah diatur termasuk billboard tadi ada pembatasan. Bahkan setahu saya di DKI sudah tidak boleh ada iklan billboard rokok itu udah nggak ada. Jadi sekarang larinya ke Tangerang, Bekasi, greater area Jakarta ya di luar itu. Nah untuk peraturan itu sendiri ketika kami mengusulkan karena mereka menyoroti Kementerian Kesehatan dan stakeholder yang terkait dengan kesehatan masyarakat, mereka menyoroti bahwa iklan digital luar biasa itu. Iya. Itu tadi tidak ada jamnya 24 jam. Nah, kami juga berpedoman bahwa ya sudah kalau itu memang seperti kayak tidak diatur. Kalau bisa ya kita samakan aja dengan stasiun TV ataupun radio ada pembatasan jamnya. Walaupun teman-teman dari digital secara teknis itu bisa dilaksanakan tapi ada kendala satu dan lain hal gitu secara teknis. Saya tambahkan dikit Boy, memang susah gampang ya untuk mengatur dunia digital ini karena ini masalahnya nggak cuma soal kapan tadi ya kayak pembatasan waktu ya soal kapan munculnya tapi juga soal masalah teknologinya gitu. Teknologi digital ini setiap perubahan cepat sekali gitu ya. Setiap saat bisa ada perubahan. Nah, itu memang challenge yang perlu dari para pemangku dari sisi pemerintah maupun juga mungkin dari asosiasi gitu ya untuk bisa terus memonitor perubahan tersebut sehingga pedoman untuk iklan rokok digital misalnya khususnya gitu ya dan juga misalnya yang terkait dengan itu adalah minuman keras itu juga dekat juga tuh masalahnya seperti itu. Jadi sementara ini kalau pedoman umumnya kita terapkan di etika pariwara Indonesia tersebut untuk minuman keras dan rokok adalah bahwa suatu halaman gitu ya, satu halaman digital yang mengandung produk rokok atau minuman keras itu harus memberikan filter. Ya, artinya sebelum orang bisa mengakses halaman yang mengandung iklan rokok atau minuman tersebut, harus ada disclaimer bahwa yang akan Anda kunjungi di halaman berikutnya adalah produk dewasa. Misalnya kalau rokok itu 18 tahun ke atas, kalau minuman keras itu 21 tahun ke atas gitu. Jadi harus ada disclaimer itu. Yeah. Lalu misalnya si konsumen atau si pemirsa bisa mengatakan bahwa bila saya di bawah bila saya 18 tahun ke atas, saya siap masuk gitu misalnya gitu ya. Kalau tidak silakan keluar atau silakan jangan klik halaman berikutnya yang berisi iklan tersebut. Jadi minimal ada niat baik itu yang ditunjukkan bahwa halaman berikutnya ini mengandung konten yang khusus dewasa sebenarnya. Ini dalam kasus ini bukan saya ngomongin pornografi tapi lebih ke iklan produk rokok dan minuman keras. Seperti itu. Karena perkembangan digital ternyata kecepatannya luar biasa. Tadi disampaikan Pak Ridwan, ini dinamikanya luar biasa untuk digital. Jadi kita kayaknya sudah perlu meninjau ulang terutama yang kaitannya dengan digital. Termasuk yang tadi ditanyakan untuk rokok dan minuman keras dan termasuk podcaster ataupun YouTuber itu perlu diinikan lagi ya Pak ya. Kita belum ada misalnya di sini ya augmented reality misalnya gitu. Padahal itu kan bisa dipakai untuk iklan juga. Iya. Bagaimana lah kita ngontrolnya augmented reality itu kan jauh lebih bahaya daripada cuma gambar dan video ya. Ini reality loh 3 dimensi dan seterusnya gitu ya misalnya ya.
Kita masih belajar lagi. Ya makanya. Atau nanti iklan billboardnya di metaverse. Nah, ya kan udah kan dia lari di sari, udah mulai harus ke sana sih memang. Ya. Harus diantisipasi itu, dan kemarin pas kita nyusun itu pun kita sangat sadar bahwa ini yang kita tulis untuk digital ini saja, walaupun penambahnya menurut kami sudah cukup banyak, bisa jadi akan perlu ditinjau ulang dengan situasi dinamika dunia digital yang luar biasa.